Anda masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Regional Banks. Dengan tema Ekonomi RI Melejit, BPD siap pacu bisnis. Bersama saya Syafinas Nasyar. Pemirsa, kita kembali ulangi informasi terkait pemerintah yang optimistis. Perekonomian Indonesia bakal melanjutkan tren penguatan dan tumbuh lebih tinggi pada 2023. Untuk tahun ini, perekonomian Indonesia diperkirakan 5,2% di tengah sejumlah tantangan gejolak ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan prediksi tersebut sejalan dengan capaian ekonomi pada kuartal 3 tahun ini yang mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,72% secara tahunan. Namun Erlangga mengingatkan terhadap adanya sejumlah resiko yang masih perlu terus diwaspadai ke depannya, yaitu gejolak ekonomi global yang dihadapkan pada tingginya ketidakpastian serta tantangan pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi ke bawah. Pertumbuhan ekonomi 2022 dan 2023 masih tetap kuat dengan memperhatikan berbagai risiko pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi diprediksi tetap optimis di angka 5,2%. Tantangan ke depan perlu diwaspadai tentunya penurunan harga komoditas dan pelemahan permintaan global. Namun kenaikan harga tersebut dapat berakhir bila komoditas kembali. Kali ini kita akan mengetahui strategi dan peluang Bank DKI dalam memacu bisnisnya ketika ekonomi tanah air tengah melejit. Kita akan mendengarkan pemaparan selengkapnya dari Bapak Babay Paret Wasdi, Direktur Retail dan Syariah Bank DKI. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Babay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para hadirin di tanah air. Kami akan memaparkan sesuai dengan tadi yang disampaikan bahwa ekonomi kita insya Allah akan tetap tumbuh dengan baik di tahun ini dan tahun depan. Seperti halnya Bank DKI juga tahun ini tumbuh dengan baik. Kita lihat dari sisi ini ya, kami perkenalkan dulu profil Bank DKI. Bank DKI ini adalah bank milik pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Kita memiliki 22 kantor layanan syariah, terus 221 office channeling, dan kita memiliki 898 ATM. Pemilik saham kita ada Pasar Jaya dan Pemprov DKI. Selanjutnya adalah ini milestone Bank DKI, berdiri dari tahun 1961 dan sekarang di September 2022 kita terus bertransformasi agar kita tumbuh selalu dengan baik. Kita lihat penghargaan-penghargaan yang kita raih, terutama kita mendapatkan penghargaan dari Forbes sebagai bank terbaik. Terus juga kita lihat pertumbuhan aset kita tumbuh dengan baik di tahun 2022 ini. Kita sekarang aset kita berada di 75,24 triliun yang sebelumnya kita di 70,74 triliun. Kita lihat laba bersih kita juga naik sebesar 28,8%. Ini pertumbuhan yang luar biasa di tengah krisis ekonomi yang melanda dunia. Kita tetap tumbuh. Begitu juga dengan pertumbuhan kredit, kita tumbuh di 26,8%. Pertumbuhan kita sangat impresif ya. Di mana pertumbuhan-pertumbuhan ini baik pertumbuhan aset, laba bersih maupun pembiayaan itu tumbuh di atas rata-rata perbankan nasional. Terus juga perkembangan dari ROA, NIM, BOPO, LDR, dan NPL Gross. Kita lihat NPL Gross kita ini walaupun di masa krisis NPL kita 1,81 di posisi bulan September. Jadi Bank DKI tumbuh sangat sehat, sangat baik. Makanya kita di tahun 2022, tahun 2023 ini kita sangat optimis untuk tetap tumbuh dengan baik. Nah, untuk kedepannya Bank DKI akan melakukan transformasi. Kita transformasi dibagi beberapa hal ya.
terutama kita ada transformasi di bidang SDM, kita memiliki learning center tersendiri sekarang. Terus juga yang kedua kita transformasi di bidang bisnis, kita akan mengembangkan bisnis-bisnis yang aman, risk acceptance kriteria kita susun, market kita susun dengan baik, terus juga kita akan transformasi di bidang IT, ya IT kita terus bertransformasi, kita melakukan digital lending, melakukan funding yang berkaitan dengan digital. Terus setelah itu kita juga melakukan transformasi untuk GRC, governance, risk, dan compliance. Kita melakukan itu agar transformasi ini berjalan dengan baik, maka Bank DKI maju dengan melakukan transformasi dengan baik ini. Nah, ini kita lihat bahwa APBD di DKI tahun 2022 82,4 triliun, bahwa pendapatan dari Pemprov 77,4, belanja 75, ini merupakan ekosistem yang terus dikembangkan oleh Bank DKI agar Bank DKI tetap tumbuh dengan baik di tahun 2022 dan 2023. Nah, ini bidang elektronifikasi di di Pemprov dan di BUMD kita. Jadi elektronifikasi di bidang retribusi pajak, layanan pemerintah, pariwisata, bantuan sosial juga demikian, terus digital island dan transportasi. Mungkin itu paparan yang bisa kami sampaikan untuk CNBC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Direktur Retail dan Syariah Bank DKI, Bapak Babai Parit Wasdi atas pemaparannya. Kita berharap bisnis Bank DKI semakin optimal di tengah kondisi tanah air yang sedang melejit. Dan usai jeda pemirsa, kami akan kembali dan berdialog dengan sejumlah narasumber dari perbankan daerah. Tetaplah di Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Regional Banks.